Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Halo, kembali lagi bersama saya di channel Rifki Arya Putra Riyadi. Dimana kali ini kita akan kembali membahas tentang pembelajaran ya, terutama pada ranah apresiasi prosa fiksi. Nah, saya akan kembali membagikan pengetahuan yang saya ketahui. Dimana kali ini kita akan membahas tentang angkatan lagi ya teman-teman, tapi di sini angkatan 90-an dan kita akan mengambil contoh salah satu karya sastra yang akan kita kaji unsur intrinsiknya lagi. Nah, oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Dan saya peringatkan, saya mengkaji teori ini berdasarkan pemahaman saya dan analisis yang saya lakukan. Jadi jika ada yang kurang setuju atau ada pendapat lain, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ditonton videonya. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang angkatan 90 ya. Itu angkatan 90 adalah karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990, ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, disebutkan bahwa adanya angkatan 90 itu. Padahal pada angkatan itu terdapat beberapa peristiwa yang mengarah pada politik. Namun para sastrawan tidak cenderung pada hal itu, seperti penurunan BBM, lalu pelengseran Soeharto, penstabilan sembako, dan sebagainya. Nah, kan memang pada tahun itu Soeharto turun ya. Nah, itu memang karya sastra cocok pada saat itu mungkin dijadikan pada hal politik, teman-teman. Sama halnya seperti angkatan 66 atau angkatan 40 atau 45, teman-teman. Itu kan tentang politik juga, teman-teman. Nah, seharusnya bisa, namun di sini tidak dipakai ya, tentang politik itu dimasukkan ke dalam karya sastra. Hal ini yang membuat angkatan ini sebagai ciri khas uniknya, teman-teman. Meskipun pada setiap sastra memiliki angkatan, tidak semuanya ditulis atau dikaji secara keseluruhan. Sebagian hanya dilakukan pengamatan sehingga terciptalah angkatan itu, seperti angkatan 70, 80, dan 90 ini. Nah, jadi memang setiap sastra itu pasti ada angkatannya, teman-teman, cuman nggak semuanya ditulis. Nah, hal ini dikarenakan penulisan angkatan atau penciptaan nama harus memiliki ciri khas yang menonjol pada masa itu ya. Setiap angkatan memang ada ciri khas yang menonjol. Nah, yang punya ciri khas menonjol itu yang dituliskan, teman-teman. Kayak Balai Pustaka, Penjaga Baru, 45, 66, terus sama Jepang, yang kayak gitu teman. Itu dituliskan. Nah, sedangkan yang lain-lain itu memang ada angkatannya, cuman tidak ditulis secara lengkap atau dikaji ya, teman-teman. Hanya dilakukan pengamatan sehingga terciptalah nama angkatan itu. Ciri-ciri angkatan 90 ini pun yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Nah, memang tidak ada ketakutan lagi, teman-teman, untuk menerbitkan karya. Kalau di angkatan Jepang atau 45 gitu kan, masih ada ketakutan tersendiri ya, teman-teman, kayak nanti di propaganda sama Jepang ini dan sebagainya. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah gender. Baru yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Nah, tadi kita sudah membahas tentang angkatan 90 ya, secara singkat beserta ciri-cirinya. Kita lanjut ke analisis unsur setting atau latar pada novel berjudul Saman, karya Ayu Utami. Sinopsis novelnya sendiri yaitu novel ini berkisah tentang seorang mantan pastor bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa, yaitu Yasmin, Monika, Sakuntala, Cokorda, dan Laila, di mana mereka berempat memiliki hubungan kaitan masa lalu. Laila terjebak dalam hubungan terlalang karena mencintai suami orang. Yasmin tidak dapat melupakan masa lalunya dan tega berselingkuh dari suaminya. Sakuntala memiliki masalah dengan keluarganya
karena sikapnya yang pemberontakan. Kemudian Cokorda menjadi wanita binal yang senang berkencan dengan banyak laki-laki. Nah, itu tadi sinopsis dari novelnya supaya kita nanti ketika melakukan analisis paham. Nah, adapun analisis setting atau latar pada novel Saman. Pada novel ini mengambil setting atau latar di luar negeri yang bertempat pada beberapa negara yang selalu berpindah-pindah di setiap konfliknya. Indonesia juga tak luput pada penempatan setting atau latar ini. Adapun latar yang digunakan seperti New York, Amerika Serikat, Laut Cina Selatan, Pulau Mata, Prabu Mulih, suatu tempat di Palembang, di daerah perkebunan karet, dan Central Park di Jakarta. Untuk setting atau latar sosial budaya terdiri berupa kebiasaan tokoh, yaitu kebiasaan seks bebas. Maka dari itu, kenapa novel ini mengambil latar dari berbagai negara? Disebabkan seks bebas kala itu lebih cenderung mengarah pada negara-negara besar yang tidak ada hukum khusus untuk melakukannya, teman-teman. Hal ini juga diperkuat dengan masalah yang dialami oleh setiap tokohnya. Namun, meskipun begitu, permasalahan ini juga terdapat pada negeri kita, walaupun kala itu tidak sebebas negara-negara lain. Nah, itu dia tadi teman-teman mengenai angkat 90 dan analisis salah satu unsur intrinsiknya ya. Dimana pada saat itu memang banyak penulis-penulis itu menggunakan setting atau latar di luar negeri, teman-teman. Kayak Laskar Pelangi ya kan, itu mengambil setting di luar negeri juga. Lalu ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu juga mengambil setting dari luar negeri. Dan memang makanya saya mengambil unsur kajian tema dari ini setting ya, dimana itu yang menonjol mungkin pada karya ini. Nah, itu dia tadi ya, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua, dan saya akan semakin semangat membuat videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, see you next time the video, dadah. Go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.